Oke, kita mulai aja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ba'du. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Jumat yang berkah ini ya, di Jumat yang memang hari kemenangan ini, mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk belajar bareng nih, bareng alumni-alumni dan juga peserta Zoom di Jumat berbagi ini. Semoga dari kita belajar bareng ini kita lurusin niat benar-benar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jangan lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Semoga kita bisa mendapat syafaat beliau di yaumil akhir dan bisa meneladani seluruh apa yang ya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hari ini kita kedatangan tamu ya yang luar biasa, salah satu sahabat saya, guru saya juga ya. Dulu sebelum Bisarah ada ini sebenarnya ya yang banyak siar tentang sirkah ini Ustadz Doni ini. Ustadz Doni ini dulu sebelum saya bikin Bisarah ini, Ustadz Doni ini yang mensiarkan sirkah ya, lewat siar dulu. Waktu itu siar itu apa? Dulu Sirkah Resolusi Akademi ya? Iya, lupa saya. Iya. Ya itu dulu saya ikut yang programnya Ustadz Doni pas pandemi pertama di Solo. Luar biasa, pandemi pertama saya ikut programnya. Nah, dari situ ya pertemuan saya mengenal sirkah itu dari situ itu yang mendalami lah intinya. Kalau kenal sirkah udah lama. Oke, kita awali teman-teman dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini temanya menarik teman-teman, bagaimana mengokohkan ya fondasi atau akidah kita sebagai pengusaha muslim untuk bisa ya kokoh sehingga nanti ketika ada perintah syariat ini ya bisa menjalaninya dengan baik. Kebanyakan kan ketika belajar syariat tapi akidahnya belum kokoh itu biasanya, Mas kok syariat ini berat ya, kok kayaknya apa-apa haram gitu kan. Ribet gitu loh intinya, waduh gitu kan. Sirkah juga ada rukun dan syaratnya, jual beli ada rukun dan syaratnya ya, sewa menyewa, utang piutang, banyak yang harus dipelajari kan di muamalah ini. Makanya saya kemarin berinisiatif ini, teman-teman banyak belajar muamalah terus. Wah, lama-lama juga kalau nggak dikokohin akidahnya bisa mental juga nih, karena beberapa ada yang muter balik Mas Doni. Muter balik. Jadi statementnya akhirnya ketika diperlihatkan syariah yang kafah itu statementnya malah bukan malah tertarik untuk belajar lebih dalam, tapi malah kok kayaknya tambah belajar tuh tambah semua haram gitu. Tambah mempersulit gitu ya. Mempersulit gitu kan. Nah ini juga harus kita lurusin bahwa memang yang mempersulit ini kan sistem kehidupan kita sekarang ya, yang bikin akhirnya syariat Islam ini tidak bisa diterapkan lah dengan utuh ya. Misalnya aja kita pengen permodalan aja itu kan susah banget sekarang kalau nggak pakai, orang bilang ya kalau nggak pakai leasing, nggak pakai bank susah lah untuk bisa punya rumah, bisa punya mobil ya kan, dan lain sebagainya. Nah di sini ya biar kita belajar syariahnya itu kokoh, nah kita kokohin dulu di akidahnya bersama Ustadz Doni. Oke, saya persilakan Ustadz Doni untuk 1 jam ke depan untuk sharing ya, nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Insya Allah nanti akan menyusul teman-teman yang lainnya, biasanya pagi-pagi ya, begitu Mas. Ya. Tunggu sebentar. Silakan Ustadz Doni. Ya, tunggu sebentar. Ya. Oke, ini ada saya sapa-sapa dulu teman-teman yang sudah ikut di alumni kita. Ada Pak Wenang, luar biasa. Halo Pak Wenang. Wah, kemudian ada siapa nih? Kok namanya Dias Marti? Nah, Pak Agam, ya Pak Agam, assalamualaikum. Pak Agam luar biasa. Pak Agam ini juga pembelajar luar biasa. Ya, 5 hari belajar kemarin bersama kita di bisarah.id, ya luar biasa. Habis itu lanjut, ya Sabtunya juga ikut belajar. Minggunya juga ada lagi. Luar biasa. Ada Jeng Ana ini luar biasa, alumni kita juga yang senantiasa hadir ya. Ada Mas Wawan, Kang Mono, Mas Bukhari, wah Bang Peci, Mas Peci dari Cikarang nih luar biasa.
Ada Mas Fajar. Halo Mas Fajar, Mas Bagus ini juga senantiasa ikut bersama kita. Ada Mbak Nini Sumsel, ada Mas Abdurrahim Suhada. Oke. Siap, Ustadz Doni, saya Siap. persilakan untuk Iya. nge-share materinya. Kita akan belajar tentang bagaimana mengokohkan akidah pengusaha muslim. Oke, silakan Iya, Ustadz. iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman yang dirahmati Allah. Pertama tentu kita akan memulai semua yang kita lakukan dengan bersyukur kepada Allah. Karena hanya dengan syukur kepada Allah inilah kita bisa sedikit membalas apa-apa yang telah Dia berikan kepada kita. Apa-apa yang Dia berikan tentu tidak bisa kita balas dengan sempurna. Kecuali hanya dengan bersyukur, itu pun sebenarnya belum seberapa. Maka kalau bersyukur pun tidak, maka luar biasa kita ini tidak berbaktinya. Dan tentu saja bersyukur itu ada 3 level. Yang pertama bersyukur biqolbi. Bersyukur biqolbi itu menerima apa yang Allah qadhakan kepada kita, Allah tetapkan, Allah putuskan kepada kita dengan ridho. Kemudian syukur bilisani, bersyukur dengan lisan, mengucapkan. Jadi apa yang ada di dalam hati itu diekspresikan di dalam ucapan. Kemudian syukur bi'amali. Setelah diucapkan tidak hanya ngomong tok, tetapi dilakukan. Apa itu melakukan? Ya artinya melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu adalah bentuk bersyukur. Berikutnya sholawat dan salam mari kita sanjungkan, mari kita persembahkan buat kekasih kita, suri teladan kita, manusia terbaik di dunia, Rasulullah Muhammad SAW. Semoga juga melimpah kepada keluarga, sahabat, tabi'in, dan seluruh pengikutnya, dan semoga kita semua bagian dari pengikut beliau yang kelak membersamai beliau di surga tertinggi dan bertemu dengan Allah Ta'ala, nikmat yang tiada taranya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, Mas Rendra dan teman-teman Bisyarah dan juga teman-teman yang tergabung dalam jaringan Bisyarah ini, di satu grup WA yang saya dan Mas Rendra ada di dalamnya. Mas Rendra itu kemarin nge-share link tentang tentang belajar muamalah. Kemudian ada teman yang merespon, Islam itu mempermudah, bukan mempersulit. Nah, itu jargon, itu jargon. Nah, sebenarnya bagaimana sih? Kita itu kadang-kadang kemakan jargon. Karena kita nggak paham akidah Islam, maka sering kita kemakan jargon. Sementara kita nggak tahu jargon itu datang dari mana. Apakah benar Islam itu mempermudah, bukan mempersulit? Atau sebaliknya, Islam itu mempersulit atau mempermudah? Nah, kalau kita nggak paham akidah Islam, kita bingung menghadapi jargon-jargon semacam ini. Kenapa? Karena jargon-jargon semacam ini itu nggak punya basic, nggak punya standar. Maksudnya begini, mudah atau sulit itu sesuatu yang sifatnya subjektif. Contoh ya, saya itu dulu kuliahnya itu S1 musik, spesialisasinya gitar. Jadi saya belajar gitar itu dari S1 sampai S2 itu saya belajar gitar. Otomatis bagi saya gitar itu mudah, tidak sulit sama sekali, kan begitu kan? Tapi bagi orang sulit. Bagi orang yang tidak pernah belajar gitar itu sulit. Artinya sulit atau mudah itu kan subjektif antara orang satu dengan orang yang lainnya. Maka kalau ada ungkapan Islam itu mempermudah atau mempersulit, ya tergantung.
Tergantung. Bagi orang yang hatinya di dalamnya ada penyakit itu pasti akan selalu bilang syariat itu mempersulit. Tapi orang yang iman di dalamnya akan mengatakan, enggak, Islam itu mudah kok, beribadah sesuai Islam, taat sesuai Islam itu mudah kok, akan bilang gitu. Tetapi ada juga yang begini, dia ingin menyelewengkan Islam sesuai dengan kehendaknya. Dengan jargon tadi, Islam itu mempermudah, bukan mempersulit. Maka Islam itu seolah-olah hanya, kalau mereka bilang, diambil esensinya. Bahwa Islam itu mempermudah jalan manusia. Maka syariat-syariat yang sulit tidak diambil. Gitu. Kenapa? Ini tidak sesuai dengan esensi Islam dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang berislam dengan cara jargon-jargon seperti ini, karena dia belum meletakkan keimanannya pada landasan akidah yang benar. Dia beriman, mohon maaf, kemungkinan besar keislamannya itu warisan. Baik warisan dari orang tuanya maupun dari lingkungannya. Kebetulan orang tuanya Islam. Kemudian lingkungannya juga lingkungan Muslim. Gitu. Kemudian ya mau nggak mau dia beragama Islam. Kalau nggak beragama Islam, dalam bahasa Jawa, ora podo kancane. Jadi Islam itu karena sekedar ora podo kancane gitu. Maka ketika diberi tantangan, bukan tantangan ya, diberi aturan oleh Allah tentang sesuatu yang bagi dia masih sulit karena sesuatu hal baru kan, karena hal baru maka dianggap masih sulit ya. Misalnya sirkah ya. Sirkah bagi yang sudah paham, itu enggak sulit, gampang sekali. Justru sangat adil. Bagi yang belum paham atau baru belajar sirkah pertama, kok jadi tambah ruwet ya? Mau bisnis kok jadi tambah ruwet? Iya, karena apa? Baru pertama tahu gitu. Masalah sulit atau tidak sulit itu hanya soal sudah pengalaman atau belum pengalaman, cuma begitu saja. Nah, persoalannya sekarang bagaimana kita aturan-aturan yang Allah berikan itu kita tidak judge dulu di awal apakah ini mudah atau sulit. Karena seperti apapun kalau kita sudah mulai expert di dalamnya, sesuatu yang sulit menjadi mudah. Nah, persoalannya untuk berada pada titik ini, kita perlu menemukan akidah ini dengan jalan yang kokoh, dengan jalan yang kokoh. Thoriqul iman, jalan menuju iman yang kokoh, yaitu apa? Melalui proses berpikir. Karena nanti orang beriman itu caranya macam-macam. Ada orang beriman dengan cara tersentuh perasaannya. Yang tadi saya contohkan pertama, ada orang yang beriman karena lingkungan. Karena lingkungannya Islam, ya wes lah, orang Islam ya enggak penak gitu. Ada orang yang beriman dengan cara seperti itu. Sah atau tidak? Ya sah atau tidak itu urusan Allah, kita nggak tahu. Tetapi bagi kita manusia, selama dia syahadat, dia sholat, kita sebut dia Islam. Masalah bagaimana di hadapan Allah itu bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Allah. Tetapi ada orang-orang yang berislam dengan tipe seperti itu. Kemudian ada orang yang berislam dengan tipe perasaan, merasa nyaman di dalam Islam. Ini biasanya non-Muslim yang kemudian melihat bagaimana Islam itu kok indah, gitu ya. Misalnya dengar adzan, setiap subuh dia terbangun, dengar adzan, muadzinnya merdu, kemudian hatinya bergetar. Wah, senang sekali, kayaknya damai di dalam Islam. Kemudian dia menemui takmir masjid, minta diislamkan. Nah, Islam yang seperti ini, masuknya Islam dia, itu masuk Islam karena perasaan. Sah atau tidak? Bagi kita, bagi tolak ukur manusia, ya pokoknya selama dia syahadat, selama dia sholat, ya sudah dia sah. Bagaimana urusan dia dengan Allah itu bukan urusan kita. Bahkan ada orang yang masuk Islam karena menikah, karena suaminya Muslim misalnya, terus dia ikut Islam, atau karena istrinya Muslim, terus dia, yoweslah aku tak masuk Islam biar bisa menikah. Selama dia memang sudah syahadat, selama dia masih menjalankan sholat, ya bagi kita dia Islam. Bagaimana urusan dia dengan Allah itu urusan yang lain. Itu contoh bahwa orang berislam itu macam-macam, berbeda caranya. Tetapi berislam dengan model-model tadi, model warisan,
model perasaan, model terpaksa karena mau menikah dan lain sebagainya, itu biasanya sangat lemah. Dia ketika diperintahkan untuk suatu hal yang mungkin dia belum terbiasa, kadang-kadang dia akan keberatan. Bahkan sekedar disuruh sholat subuh saja kalau memang tidak terbiasa sholat subuh menjadi berat. Apalagi ketika diperintahkan untuk meninggalkan riba misalnya, diperintahkan untuk misalnya mengubah perusahaannya yang selama ini sudah berjalan tetapi tidak benar, kemudian dituntut untuk berubah sesuai dengan apa yang ditentukan oleh syarak, dia keberatan. Kadang-kadang takut. Nah, nanti kalau perusahaan saya itu disyar'ikan, nanti rekan-rekan saya terus gimana? Enggak mau lagi kerjasama dengan saya, nanti penghasilan saya gimana? Itu gitu. Ya itu semua itu karena apa? Karena berislamnya itu prosesnya itu tidak melalui sebuah proses pemikiran. Nah, ada sebuah iman yang didapat melalui proses pemikiran. Itulah iman yang menguatkan, iman yang bisa membangkitkan pemahaman, iman yang bisa menjadikan seseorang itu kuat. Kemudian ketika disuruh patuh, itu tidak keberatan. Nah, seperti apa? Yang pertama begini, sebelum kita membahas soal syariat, syariat itu kan aturan dari Allah, aturan dari Tuhan. Maka yang perlu dipecahkan pertama kali adalah memang Tuhan itu benar ada atau tidak sih? Nah, kan gitu. Bahkan sampai mendasar di level itu. Tuhan itu sebenarnya ada atau tidak sih? Nah, biasanya persoalan-persoalan ini bagi teman-teman yang berislam tanpa melalui proses pemikiran biasanya tidak dipikirkan, dilupakan. Pokoknya yang penting ono lah. Bapakku bilang ada, guru ngajiku bilang ada, ya wis ada gitu. Tapi pernah nggak sih sebenarnya? Sebenarnya apa buktinya bahwa Tuhan itu memang benar-benar ada? Bahwa Tuhan itu memang benar-benar ada. Bagaimana cara membuktikannya? Apakah hanya cukup diimani dengan perasaan? Kalau disuruh membuktikan oleh orang kafir misalnya atau orang ateis, ya enggak bisa dibuktikan Tuhan itu. Tuhan itu hanya bisa diimani. Apakah seperti itu? Seperti orang-orang agama lain bahwa iman itu tidak bisa dipikirkan. Enggak. Kalau di dalam Islam tidak begitu. Iman itu bisa dipikirkan. Terutama iman tentang keberadaan Allah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita pengen membuktikan keberadaan Allah, itu berawal dengan apa? Berawal dengan memperhatikan apa-apa yang bisa kita perhatikan. Memperhatikan apa-apa yang bisa kita indra. Yang bisa kita indra itu hanya 3. Alam semesta, manusia, kehidupan. Sekali lagi, yang bisa kita indra itu hanya 3. Alam semesta, di dalamnya itu termasuk bumi, langit, binatang, sungai, bintang-bintang, apapun semua selain manusia, itu alam semesta. Alam semesta bisa kita indra. Kemudian manusia. Kenapa manusia kita bedakan? Karena manusia itu makhluk yang paling berbeda dibanding makhluk lain seisi alam semesta. Bedanya apa? Dia berakal. Yang lain tidak berakal. Maka kita bedakan manusia, alam semesta, manusia, kemudian kehidupan. Kehidupan ini adalah aktivitinya. Aktiviti dari manusia maupun aktiviti dari alam semesta. Aktivitinya bumi itu berputar, mengelilingi matahari, atau berputar di dalam porosnya sendiri yang menghasilkan siang dan malam, atau berputar mengelilingi matahari yang menghasilkan bulan-bulan dan tahun-tahun itu. Kemudian aktivitas manusia, hidup manusia itu bertumbuh dari bayi, kemudian remaja, dewasa, tua, mati. Itu proses hidup manusia. Dan itu bisa kita indra. Nah, di antara semua yang bisa kita indra itu, baik alam semesta, manusia, dan kehidupan, kalau kita cermati, mereka memiliki satu karakteristik yang sama. Baik alam semesta, manusia, maupun kehidupan, itu memiliki karakteristik yang sama. Apa itu? Yang pertama, dia terbatas. Alam semesta itu terbatas. Seluruh isi alam semesta. Binatang, batu, laut, seluas apapun laut,
itu terbatas. Seluas apapun benua itu terbatas. Seluas apapun bumi itu terbatas. Sebesar apapun matahari itu terbatas. Seluas apapun galaksi Bima Sakti itu terbatas. Seluas apapun alam semesta itu sendiri yang menjadi rumahnya dari galaksi-galaksi yang ada itu juga terbatas. Baik terbatas secara ruang maupun terbatas secara waktu. Terbatas itu nanti ada dua, terbatas secara ruang dan terbatas secara waktu. Kalau terbatas secara waktu itu artinya berawal dan berakhir. Manusia itu terbatas secara waktu. Dia pernah tidak ada, kemudian ada, kemudian menjadi tidak ada. Itu artinya terbatas secara waktu. Alam semesta juga demikian. Dia pernah tidak ada, kemudian ada, kemudian tidak ada lagi. Apa buktinya? Buktinya adalah Big Bang. Jadi dengan teknologi yang dimiliki manusia saat ini, yaitu teleskop, manusia itu bisa mengamati seluruh benda-benda yang ada di angkasa. Benda-benda yang ada di angkasa itu ketika diamati, itu setiap saat itu semakin menjauh. Apapun itu. Misalnya tata surya kita dengan bintang Kepler gitu di sebelah itu ternyata semakin menjauh. Kalau antara bumi dengan matahari mungkin menjauhnya belum terlalu kelihatan. Tapi kalau yang jaraknya jauh itu menjauhnya itu semakin kelihatan. Intinya semakin menjauh, semakin menjauh, semakin menjauh. Kalau semakin menjauh berarti kan dulunya dekat, dulunya dekat, dulunya dekat, dulunya dekat, dulu satu. Alam semesta itu dulunya satu dan itu indrawi, itu teramati lewat teleskop. Artinya kalau dia itu dulunya satu, berarti dia ada awal mulanya. Dan itu indrawi. Artinya apa? Secara waktu, alam semesta itu terbatas. Secara ruang juga terbatas. Kalau kita melihat langit di waktu malam, kita keluar di malam hari, kita menengok langit yang ketika itu cerah. Di sana ada bintang-bintang, warnanya putih. Kemudian di sekitar bintang-bintang itu langit warnanya hitam. Kalau saya tanya, area putih bintang sama area hitamnya langit, itu luasan area hitam atau putih? Luas area hitamnya. Itu menunjukkan bahwa alam semesta itu terbatas. Warna hitam yang ada di langit itu menunjukkan bahwa alam semesta ini terbatas secara ruang. Logikanya bagaimana? Kalau tidak terbatas, otomatis misalnya ini langit ya, kotak ini langit, kemudian ini ada titik putih 2 bintang. Maka seharusnya di belakangnya itu ada titik putih lagi bintang. Di belakangnya ada titik putih lagi, di belakangnya ada titik putih lagi, titik putih lagi, titik putih lagi. Kenapa? Karena tidak terbatas. Berarti di belakangnya kan ada ruang lagi, ada bintang lagi, ada ruang lagi, ada bintang lagi, ada ruang lagi, karena tidak terbatas. Maka kalau memang tidak terbatas, langit di waktu malam itu pasti semuanya berwarna putih karena penuh dengan bintang, di belakangnya ada bintang, di belakangnya ada bintang, yang itu pasti memenuhi seluruh langit. Kalau realitasnya kita lihat bahwa di langit itu ada area hitam, berarti ada area ketiadaan di sana. Itu batas secara ruang. Walaupun kita tidak secara fisik, tubuh kita tidak mencapai batas itu, tetapi kita bisa melihatnya, mata kita bisa mencerapnya bahwa ada batas di sana. Ketika dia tidak terbatas, pasti tidak seperti itu. Nampaknya tidak seperti itu. Itu alam semesta. Sekarang manusia juga terbatas secara ruang. Misalnya siapa? Aderai. Segede apapun Aderai ya segitu. Minum steroid tambah gede, ya tetap segitu aja, enggak bisa tambah gede lagi. Secara ruang, secara badan. Kemudian secara waktu, secara usia, ya sudah saya sebutkan tadi. Manusia itu ya berawal dan berakhir. Selalu begitu. Artinya apa? Semua yang kita amati itu terbatas secara ruang maupun secara waktu. Panjenengan boleh brainstorm, boleh berpikir seradikal-radikalnya untuk menemukan apa-apa yang tidak terbatas. Coba cari contoh apa yang tidak terbatas. Silahkan cari. Dulu pernah saya ketika mengisi kajian seperti ini ada yang bilang, ada
yang tidak terbatas. Apa? Vektor. Wah, tukang desain ya. Tukang desain biasa gambar di Corel. Teman-teman yang nggak tahu vektor itu kalau di Corel itu digedein seberapa gede pun nggak akan pecah ini. Beda kalau foto kan, foto digedein kan pecah. Kalau vektor itu digedein seberapa pun nggak akan pecah. Itu nggak terbatas itu, Ustaz. Ya terbatas saja. Terbatas apa? Terbatas monitor. Nggak ada monitor, nggak ada itu gambarnya. Kan begitu. Apalagi angka. Angka itu tidak terbatas. Ya terbatas lah. Pengen bukti, ya sebutkan angka berapa yang tidak terbatas. Oh, 10.000 triliun, ya itu batasnya, 10.000 triliun itu. Mana lagi batasnya? Angka yang tidak terbatas itu apa? Tidak ada. Bahkan di dalam matematika, tidak terbatas itu kan simbolnya tidak ada. Nah, tidak ada di alam semesta ini sesuatu yang tidak terbatas. Semuanya terbatas. Nah, seluruh sesuatu yang terbatas itu bergantung kepada yang lain. Kita manusia, keberadaan kita bergantung pada keberadaan siapa? Ya orang tua kita. Orang tua kita bergantung pada siapa? Orang tua kita lagi. Itu manusia, alam semesta. Bumi keberadaannya bergantung kepada tata surya. Tata surya bergantung pada keberadaan galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti tergantung pada apa? Super cluster yang kelompoknya Milky Way dan teman-teman ini. Kemudian bergantung semuanya bergantung. Tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang dia bisa berdiri sendiri. Apalagi sekedar manusia, kayak jenengan, kayak saya misalnya. Tidak bisa kita itu sendirian. Kita itu selalu membutuhkan pihak lain. Jadi sifat-sifat apa yang bisa kita indera, kemudian nanti kita sebut makhluk, itu pertama terbatas. Kedua, bergantung. Saling membutuhkan. Tidak bisa ada sendiri. Nah, persoalannya teman-teman yang dirahmati Allah, seluruh yang bergantung tadi, seluruh isi alam semesta manusia dan kehidupan yang kita amati kan seluruhnya bergantung, saling bergantung. Nah, otomatis dia ada penggantung yang final, penggantung dari segala penggantung. Maksudnya begini, contoh ya bumi bergantung pada tata surya bergantung pada galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti bergantung pada super clusternya ini. Kemudian super clusternya bergantung pada apa? Pada semesta ini, universe. Universe bergantung pada apa? Kalau kita kejar, akhirnya mau tidak mau apa? Bergantung kepada zat tertinggi, zat super besar, super kuat, super luar biasa yang tidak ada tandingannya, yang menjadi penggantung dari segala sesuatu itu. Nah, itulah kemudian yang disebut Tuhan. Maka Tuhan itu sebenarnya logis. Tuhan itu sangat rasional. Justru yang tidak rasional itu orang-orang ateis. Orang ateis itu sangat tidak rasional. Kalau bola saja, bola sepak bola itu saja yang sesederhana itu harus ada yang menciptakan. Apalagi bumi yang sekompleks ini kan tidak mungkin. Harus ada yang menciptakan. Sekali lagi, dengan memperhatikan alam semesta manusia dan kehidupan ini, yang kemudian kita amati sifat-sifatnya itu terbatas, bergantung, saling membutuhkan, maka sudah bisa kita pastikan bahwa seluruh isi alam semesta, seluruh manusia dan kehidupan ini harus bergantung kepada satu zat yang kemudian kita sebut Tuhan. Nah, kemungkinannya Tuhan ini zat Tuhan ini kemungkinan 3. Pertama, dia menciptakan dirinya sendiri, atau dia diciptakan oleh pencipta yang lain, atau dia azali, dia tidak berawal dan tidak berakhir. Yang pertama, dia diciptakan oleh pencipta yang lain, yaitu bukan penggantung terakhir yang kita cari, kan yang kita cari yang final. Ada nggak sih pencipta yang diciptakan oleh yang lain ini? Ya ada.
manusia menciptakan robot. Nah, manusianya sendiri juga diciptakan kan gitu. Tapi kan bukan itu yang dicari. Yang dicari adalah final, pencipta yang final, yang dia itu menjadi poros, menjadi sumber dari segala sumber semua yang ada. Maka tidak kemungkinan bahwa dia diciptakan yang lain ini batil karena bukan itu yang dicari. Atau kemungkinan kedua dia menciptakan dirinya sendiri. Bagaimana kalau kemungkinan kedua dia menciptakan dirinya sendiri? Ya tidak mungkin. Kita bayangkan saja, kita manusia, saya Doni, ada kepala, ada badan, ada tangan. Kemudian saya menciptakan diri saya sendiri. Menciptakan mata, gimana caranya dibentuk matanya pakai tangan? Loh, kok tangannya sudah ada? Lah tangannya yang menciptakan siapa? Itu kan tidak mungkin. Maka menciptakan dirinya sendiri itu sesuatu yang mustahil. Dia kholik sekaligus makhluk kalau menciptakan dirinya sendiri. Dan itu tidak mungkin. Dua hal yang saling bertentangan. Nah, maka kemungkinannya ketiga, penggantung dari segala hal ini, atau kita menyebutnya sebagai Tuhan ini kemungkinannya terakhir, bahwa dia tidak berawal, tidak berakhir, tidak diciptakan oleh siapapun, tidak dianakkan. Maka di dalam qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak dianakkan, tidak ada bapaknya, tidak diciptakan oleh yang lain. Nah, inilah kemungkinan, satu-satunya kemungkinan tentang keberadaan Sang Pencipta secara rasional. Dan kita belum menyebutnya sebagai Allah. Ini baru Tuhan. Dan Tuhan itu ada secara rasional. Cuma persoalannya, yang ngaku Tuhan itu banyak. Si ini ngaku Tuhan, si ini diaku sebagai Tuhan, si ini diaku sebagai Tuhan, ini diaku sebagai Tuhan. Terus Tuhan itu yang benar yang mana? Nah, persoalannya gitu. Nah, untuk mengetahui Tuhan mana yang benar, maka begini. Manusia itu terbatas, kurang, lemah, dan dia sadar. Semua manusia sadar bahwa dirinya lemah, dirinya terbatas, tidak mampu menghadapi berbagai macam problema kehidupan. Contoh, di Jogja itu ada Gunung Merapi yang tahun 2010 itu meletus besar. Atau tahun 2006 ada gempa besar sekali. Nah, manusia itu ketika menghadapi gunung, baru Gunung Merapi, belum gunung-gunung yang lain seluruh bumi, itu saja dia ketakutan. Dia merasa lemah. Dia tidak mampu menghadapi Gunung Merapi yang hanya satu titik di antara ratusan atau bahkan ribuan gunung-gunung yang ada di bumi. Belum lagi menghadapi matahari, belum lagi menghadapi planet-planet yang lain. Menghadapi laut. Laut seluas itu kalau sudah meluap menjadi tsunami, manusia itu tidak mampu, tidak kuat menghadapi itu. Dia sadar bahwa dirinya lemah. Maka secara naluriah manusia itu selalu mencari zat yang lebih tinggi dan mencari perlindungan kepada zat yang lebih tinggi. Maka nanti muncul di dalam bentuk-bentuk ritual. Misalnya contohnya, orang yang hidup di Gunung Semeru misalnya, itu bikin sesaji, ada ayam, ada kopi, gitu kan. Kemudian ditaruh di puncak gunung atau gitu. Kalau kita tanya, ngapain sih Pak bikin kayak gitu? Biar kita selamat, biar sang penjaga gunung itu tidak marah kepada kita. Nah, itu muncul dari naluri bahwa dirinya lemah, ada zat yang lebih kuat yang menguasai gunung. Begitu juga di laut. Biar laut itu tidak meluap, maka kita harus ngelarung kepala kerbau misalnya. Itu muncul dari naluri. Naluri bahwa dirinya lemah, dia butuh perlindungan, maka mencari perlindungan kepada zat yang dia anggap kuat. Cuma persoalannya, ketika dia membuat sesaji, dia ngelarung kepala kerbau, itu perintah itu datang dari mana?
Itu karangan dia sendiri. Kalau karangan dia sendiri, sampai nggak pesannya bahwa ya Sang Hyang Widi yang Maha Kuat, tolong lindungi aku. Dengan cara apa? Dengan cara saya kasih ayam goreng dan kopi. Kira-kira Sang Hyang Widinya itu mau menyelamatkan kita atau tidak? Kita tidak tahu. Karena apa? Itu cara untuk menghubungi Sang Hyang Widi itu hasil karangan kita sendiri. Kalau nggak hasil karangan kita sendiri, coba kita tanya. Mana dasarnya bahwa Sang Hyang Widi itu pernah menyuruh dia dibuatkan kopi? Emang dia sama seperti kita, minum kopi terus makan ayam? Kan enggak, makanannya apa sama seperti kita kan kita enggak tahu. Nah, kalau saya analogikan begini. Misalnya panjenengan ya, pengen berhubungan dengan saya. Pengen mencari perlindungan ke saya. Katakanlah saya penguasa Jogja, katakanlah begitu. Terus agar panjenengan selamat hidup di Jogja, itu harus minta perlindungan ke saya. Cara panjenengan minta perlindungan ke saya bagaimana? Cara panjenengan menghubungi saya bagaimana? Bisa nggak panjenengan itu ngarang nomor WA sendiri? Oh, Ustadz Doni itu nomor WA-nya berapa ya? Tak karang sendirilah. 0823455678 disimpan terus kirim pesan. Ustadz Doni, saya mohon dilindungi untuk hidup di Jogja. Pesan itu sampai ke saya atau tidak? Tidak sampai. Tidak akan pernah sampai. Bagaimana caranya agar sampai? Tanya sama saya. Bagaimana cara menghubungi Anda? Kan begitu. Maka tanya. Bisa tanya langsung sama saya. Bisa tanya kepada orang yang kenal saya. Nomor WA-nya berapa sih? Kemudian tanya, kemudian di WA. Kan begitu. Nah, bagaimana dengan Tuhan, Sang Penguasa alam semesta ini, agar kita bisa terhubung dengannya? Maka kita harus bertanya kepada Dia. Bagaimana sih cara menghubungimu? Teman-teman sudah ada yang pernah memikirkan ini. Bagaimana sih cara bertanya kepada Tuhan ini? Gimana ya cara menghubunginya? Lewat Gimana? doa. Lewat doa. Tuhan jawabnya gimana? Kalau jenengan berdoa, ya Tuhan, berilah keselamatan bagi saya. Tuhan jawabnya gimana? Melalui suara hati. Yakin itu suara hati yang muncul di hati jenengan itu suara Tuhan. Jangan-jangan suara jin. Jangan-jangan suara iblis. Tidak ada yang bisa menjamin. Nah, sebenarnya ada satu jalan di mana kita bertanya kepada Tuhan, kemudian Tuhan menjawab, dan bisa kita verifikasi jawabannya itu. Kalau jawaban itu hanya di dalam hati jenengan, itu sifatnya subjektif. Tidak bisa diverifikasi oleh orang lain. Nah, ada satu jawaban dari Tuhan yang itu bisa diverifikasi oleh banyak orang. Apa itu? Kitab suci. Kitab suci itu apa? Kitab suci itu kan perkataan Tuhan untuk manusia, kan begitu kan? Tuhan pengen membimbing manusia, kemudian mengeluarkan kata-katanya menjadi apa? Kitab suci, kan begitu kan? Nah, kalau kitab suci, maka jawabannya itu real di depan mata, tidak subjektif di dalam hati masing-masing manusia. Real, ada teksnya yang kemudian bisa dibaca banyak orang. Kemudian diverifikasi. Maka bertanya kepada Tuhan, terus kemudian pengen mendapatkan jawaban yang objektif, yang bisa diverifikasi oleh banyak orang, itu bertanyanya kemana? Ke kitab suci. Cuma persoalannya teman-teman yang dirahmati Allah, yang ngaku kitab suci banyak. Veda ngaku kitab suci, Taurat ngaku kitab suci, Injil ngaku kitab suci, Tripitaka ngaku kitab suci, Al-Quran ngaku kitab suci. Yang mana yang benar? Apakah benar semuanya? Apakah kitab suci semuanya? Atau salah semuanya? Atau salah satu yang benar? Bagaimana cara membuktikannya? Ya dibuktikan. Dan saya pernah membuktikan. Saya cari itu, saya teliti. Veda itu asalnya dari mana? Saya cari, saya melakukan sebuah penelitian.
Akhirnya ketemu jawaban bahwa beda kitab sucinya agama Hindu itu ditulis oleh filosof-filosof India pada abad perunggu, kurang lebih sekitar di India Utara, di Nepal. Sekali lagi ditulis oleh filosof-filosof India. Kalau itu ditulis oleh filosof-filosof India, berarti itu tulisan filosof, bukan tulisan Tuhan, bukan berasal dari Tuhan. Maka itu bukan yang kita cari. Tripitaka. Tripitaka saya pelajari sejarahnya. Tripitaka itu tulisannya siapa? Tulisannya Siddhartha Gautama, atau yang kemudian disebut sebagai Sang Buddha. Siddhartha Gautama itu siapa? Tuhan atau bukan? Siddhartha Gautama itu anaknya Raja Sudodana. Raja Sudodana itu manusia. Maka Siddhartha Gautama ya manusia juga. Kemudian nulis Tripitaka. Berarti itu tulisan manusia, belum tulisan Tuhan, belum yang kita cari. Apalagi Injil. Injil itu nanti ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius itu tulisan Matius. Markus itu tulisan Markus, Lukas itu tulisan Lukas, Yohanes itu tulisan Yohanes. Jangan silakan baca, silakan buka. Matius itu bagaimana Matius menceritakan tentang kehidupan Yesus. Markus juga sama, Lukas juga sama, Yohanes juga sama. Nah, kalau saya ceritakan panjangnya sejarah-sejarah itu lengkap sekali. Tentu tidak cukup ini waktunya. Saya akan langsung kepada Al-Quran. Nah, Al-Quran itu satu-satunya kitab suci yang di dalamnya ada tantangan bagi manusia, bagi yang tidak percaya bahwa itu datang dari Allah. Yang pegang mushaf atau pegang mushaf yang ada di dalam handphone, silahkan buka Al-Baqarah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Wa in kuntum fi raibim, dan jika kalian fi raibim dalam keraguan. Maksudnya apa? Jika kalian ragu bahwa Al-Qur'an ini benar-benar wahyu Tuhan. Mimma nazzalna ala abdina, atas apa yang aku turunkan kepada abdina, hambaku. Berarti siapa? Ke Muhammad. Kalau kamu ragu pada apa yang aku turunkan pada Rasulku ini, ragu bahwa ini datang dariku, dari Tuhan, faktu bisuratim mim misli. Buat satu surat yang semisal. Buat satu surat yang setara dengan Al-Quran. Setara itu setara apanya? Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Apa? Setara sastranya. Al-Quran itu produk bahasa. Di dalamnya ada gaya sastranya. Maka panjenengan semua yang masih ragu bahwa Al-Quran itu datang dari Allah. Faktu bisuratim mim misli. Buat satu surat yang setara dengan Al-Quran. Apanya? Sastranya. Wah, saya bukan orang Arab, saya tidak bisa. Apa boleh saya bikin sastra Indonesia atau sastra Inggris nanti dibandingkan dengan Al-Quran? Ya tidak bisa dibandingkan. Kalau Al-Quran itu sastra Arab, maka saingan yang setaranya juga harus sastra Arab. Wah, saya tidak bisa. Maka di dalam ayat berikutnya, wat'u suhada'akum. Carilah penolong-penolong kalian. Artinya apa? Tantangan ini tidak hanya berlaku bagi Anda secara individual. Wat'u suhada'akum. Carilah penolong kalian. Kalian boleh bikin tim. Isinya orang-orang ahli sastra Arab. Profesor-profesor bahasa Arab. Asli lahir di Arab. Asli orang berbahasa Arab. Mother tongue-nya Arab. Silahkan kumpulkan semuanya. Untuk apa? Untuk membuat satu saja surat yang setara dengan Al-Quran. Surat terpendek itu 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Oke, itu dibikin saingannya. Silahkan kalau mampu. Apakah sudah ada? Sudah banyak. Dengan buka YouTube nanti
Mana orang-orang yang membuat saingan Al-Quran, membuat tantangan bagi Al-Quran? Ada banyak. Nanti, ya kalau jenengan nggak paham sastra Arab ya agak susah. Tapi tetap aja masih bisa lah diamati, sama atau tidak. Nah, wat'u syuhada aku min dunillah. Carilah penolong-penolong min dunillah selain Allah. Ya iyalah, mau menantang Allah, masuk minta tolong sama Allah. In kuntum shodiqin, kalau kalian orang-orang yang benar. Nah, sampai sekarang, teman-teman yang dirahmati Allah, tantangan ini tidak terjawab. Tantangan untuk membuat saingan Al-Quran, itu tidak terjawab. Logikanya begini, kalau memang Al-Quran itu buatan manusia, maka pasti ada manusia lain yang sama hebatnya, atau lebih hebat bahkan, yang bisa membuatnya. Karena kan begini, Al-Quran itu kan realitasnya bahasa Arab. Maka kemungkinannya satu, dia ditulis oleh orang Arab. Tidak tahu siapa. Karena kemungkinan kedua, karena Al-Quran itu dibawa oleh Nabi Muhammad, maka kemungkinannya ditulis oleh Nabi Muhammad. Kemungkinan ketiga, Al-Quran datang dari Allah. Tidak ada kemungkinan lain. Ditulis orang Bantul, tidak mungkin. Wong kita berbahasa Arab, masuk ditulis orang Bantul. Kemungkinannya pertama ditulis oleh orang Arab, tidak tahu siapa, ditulis oleh Nabi Muhammad yang membawa, atau datang dari Allah. Pertama, dia ditulis oleh orang Arab. Ini sudah terbukti terbantahkan dengan ayat tadi. Orang Arab semuanya ditantang untuk membuat saingan Al-Quran. Ini produk sastra dari bahasamu sendiri loh, wahai orang Arab. Kalau kamu itu ahli bahasamu sendiri, silahkan bikin saingan. Tidak ada yang bisa. Itu artinya apa? Itu bukan buatan manusia. Kalau buatan manusia, pasti ada yang membuat saingannya. Karena sampai sekarang tidak ada yang bisa membuat saingannya. Sampai sekarang terbukti bahwa Al-Quran itu betul-betul buatan Allah. Yang kedua, Al-Quran itu tulisan Nabi Muhammad. Ini, Nabi Muhammad itu juga orang Arab. Dia juga manusia biasa. Maka kalau itu buatan dia sendiri, pasti sudah ada orang lain yang bisa membuat yang setara. Atau Nabi Muhammad itu kan punya dua produk, Al-Quran dan hadis. Yang kalau panjenengan amati, dua-duanya punya gaya bahasa yang berbeda. Gaya bahasa Al-Quran, gaya bahasa hadis itu beda jauh. Jenengan buka Al-Quran, silahkan baca, rasakan gaya bahasanya. Jenengan buka Sahih Bukhari, baca, rasakan gaya bahasanya. Beda jauh. Dan manusia itu tidak mungkin punya dua gaya bahasa yang sama. Mohon maaf, punya dua gaya bahasa yang berbeda. Manusia itu ya paling punya satu gaya bahasa. Doni saya, ya gaya bahasanya begini. Gaya bahasa di tulisan begini, gaya bahasa di verbal begini. Tidak ada gaya bahasa lain. Dan Nabi Muhammad itu gaya bahasa beliau, itu ya hadis itu gaya bahasa beliau. Kalau Al-Quran itu bukan gaya bahasa beliau sehari-hari. Maka tidak ada orang Arab yang menuduh bahwa Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Karena gaya bahasanya Nabi itu sehari-hari tidak begitu. Terlebih lagi beliau itu ummi. Ummi itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Nah, ini kehebatan. Memang Allah sengaja hadirkan utusannya yang ummi tidak bisa baca tulis, tetapi membawa mukjizat berupa sastra. Itu kan bagaimana Allah ingin membuktikan benar bahwa ini adalah mukjizat. Nah, sampai titik ini, Al-Quran itu terbukti bahwa itu datang dari Allah, bukan buatan orang Arab, bukan tulisan Muhammad. Maka di ayat berikutnya, "Wa uswatakum min fa'ilam taf'alu." Jika kalian tidak bisa membuat saingannya, walan taf'alu, dan pasti tidak akan pernah bisa. Fattaquna rallati waquduhan naswal hijarah. Maka takutlah pada api neraka yang bahan bakarnya, pada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Artinya apa? Percayalah pada Al-Quran. Patuhilah perintah-perintahnya. Jauhilah larangan-larangannya. Kan begitu kan? Ya, maksudnya dari penutup ayat tadi.
Nah, sampai di sini teman-teman yang dirahmati Allah, kita itu sudah membuktikan bahwa Allah itu ada secara rasional. Kita sudah membuktikan bahwa Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah. Dan tentu saja yang membawa Al-Quran itu tentu saja Nabi dan Rasul, karena sudah terbukti. Maka kalau kemudian di dalam Al-Quran itu disebutkan ada pahala dan siksa, ada surga dan neraka. Dan pahala serta surga itu diberikan kepada orang-orang yang mematuhi syariatnya, yang beribadah sesuai dengan syariatnya, yang makan makanan yang dihalalkan Allah, yang berpakaian sesuai dengan yang Allah perintahkan, yang bermuamalah sesuai dengan yang Allah tetapkan, yang berpolitik sesuai dengan yang Allah tetapkan, yang bersosial sesuai dengan, maka dia dapat pahala surga. Dan itu dikatakan oleh Al-Quran yang sudah kita buktikan kebenarannya secara akliyah. Maka konsekuensi dari surga neraka itu sebenarnya konsekuensi yang sudah pasti. Sepasti bahwa semua manusia mati. Semua manusia mati, itu sudah pasti. Sementara surga dan neraka itu juga sudah pasti. Pastinya apa? Orang yang mematuhi syariat Allah itu sudah pasti pahala dan pasti surga. Orang yang menyelisihi apapun alasannya, itu ya sudah pasti neraka. Dan itu apa? Sudah kita buktikan secara rasional. Maka kalau kemudian kemudian ketika kita belajar, kalau mau bisnis itu, kalau mau berpartner bisnis itu harus dengan ketentuan A, B, C, D, kemudian namanya syirkah, ya dijalani saja. Dan pasti nanti yang namanya perintah Allah itu pasti ada hikmah kebaikannya. Teman-teman yang sudah mengikuti kelas syirkah pasti bisa membandingkan bahwa syirkah itu satu-satunya kerjasama yang paling adil dibanding kerjasama-kerjasama yang lain. PT dan syirkah itu silahkan bandingkan tingkat keadilan. Beda jauh. Nah, kembali lagi ke pembukaan kita di awal. Maka sebenarnya Islam itu bukan soal memudahkan atau menyulitkan. Islam itu menunjukkan jalan yang benar. Soal mudah atau sulit itu tergantung persepsimu. Maka Islam itu intinya apa? Menunjukkan jalan yang benar. Kalau sudah ditunjukkan jalan yang benar, silahkan diikuti. Mau itu menurutmu itu masih sulit atau mudah atau Anda sudah mendapatkan hikmahnya berupa keadilan, ikuti. Karena apa? Kita itu manusia itu sebenarnya tidak tahu. Yang tahu itu Allah. Kita itu hanya berpersepsi. Kadang-kadang persepsi kita itu juga dimainkan oleh setan. Seolah-olah berat, seolah-olah sulit. Ketika dijalani ternyata biasa saja gitu. Syirkah itu kayaknya sulit. Setelah dijalani ya baik-baik saja. Menjauhi riba itu seolah-olah sulit. Setelah dijalani biasa-biasa saja itu. Kalau tidak pakai leasing, tidak bisa punya kendaraan, nyatanya bisa-bisa juga kan gitu. Nah, sekali lagi teman-teman, mari kita bangun akidah kita agar semakin kuat, agar kita itu tidak lagi ada keberatan ketika ada perintah-perintah Allah. Tentu saja, apa yang saya sampaikan itu baru sebatas pengetahuan. Untuk menjadi implementasi itu butuh effort, butuh upaya. Nah, kalau di dalam bahasa ini baru menyampaikan hakikat. Hakikatnya Allah itu begini, hakikatnya Al-Quran itu begini. Dan itu hanya akan menjadi hakikat kalau cuma didengarkan, dipikirkan. Tetapi akan menjadi makrifat kalau kemudian itu dipraktekkan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, akidah ini tentang Allah itu benar-benar ada, tentang Al-Quran itu benar-benar kalamullah, dan Rasulullah itu adalah Rasul sang pembawa pesan dari Allah, itu kita kaji isinya, karena isinya adalah aturan-aturan hidup. Cuma persoalannya, jenengan tidak bisa belajar sendiri. Misalnya, aku belajar sendiri syirkah di Al-Quran. Ngapain sama Firly, sama Rendra? Aku mau belajar sendiri buka Al-Quran. Nggak ketemu.
Karena apa? Untuk menjadi rumusan itu perlu mujtahid. Mujtahid yang paham Al-Quran, paham sunnah, paham macam-macam, kemudian merumuskan. Nah, apa yang disampaikan Ustadz Firly, Ustadz Alfian Rendra, itu bukan karangan dia sendiri. Beliau mengambil dari para mujtahid yang sudah mengijtihad Al-Quran dan sunnah, kemudian ini loh rumusannya kalau sirkah gitu. Kalau muamalah gitu begitu. Yang kita itu tidak mungkin buka sendiri, wong jenengan mau sholat aja. Oke, jenengan coba sholat, ndak usah ikut guru ngaji jenengan. Langsung buka Al-Qur'an. Carane sholat piye? Buka di Al-Qur'an. Ndak ketemu jenengan. Cuma aqimus sholah. Lho aqimus sholah iki carane piye gitu. Maka bahwa sholat itu pakai takbiratul ihram, pakai itu jenengan tahunya dari mujtahid. Begitu juga muamalah. Jenengan buka muamalah di Al-Qur'an ndak ketemu. Karena apa? Itu adalah rumusan perasan dari sekian puluh ayat, sekian puluh hadis yang kemudian dirumuskan menjadi poin-poin yang bagi jenengan itu lebih mudah untuk dipahami. Maka kalau kita kemudian sudah paham benar bahwa Al-Quran ini datang dari Allah, diijtihad oleh para mujtahid, menghasilkan rumusan-rumusan hukum syariat, disampaikan oleh teman-teman, kita yang awam itu ya melu aja. Karena kita tidak akan bisa memahami. Ya kita bukannya tidak akan bisa, kita akan terus belajar, akan semakin meningkatkan diri agar tidak hanya selamanya menjadi muqallid, tetapi lama-lama menjadi mujtahid. Semoga bisa. Saya pikir itu untuk penyampaian materi. Mungkin bisa dilanjut dengan diskusi. Monggo, Mas Rendra. Oke, terima kasih banyak Sukron Ustaz Doni yang telah menyampaikan ya. Semoga kita makin kokoh nih dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang mudah atau sulit ini persepsi ya. Persepsi tergantung memang kalau untuk pertama-tama yang belum tahu terus tahu ya semua orang pasti akan ngerasa oh kok sulit. Tapi kalau udah terbiasa insya Allah mudah, apalagi ya menjalankan syariat ini memang nilai pahalanya luar biasa teman-teman. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman silakan bisa raise hand. Tadi ada Mas Agam dan teman-teman yang lainnya, silakan kalau yang mau raise hand bisa gini. Sebelum teman-teman tanya, saya ada pertanyaan nih Ustaz Doni. Ya. Jadi kan di surat Ad-Jaziyah ya, surat ke-45 ayat 23 itu dijelaskan. Maka pernahkah kamu melihat ya orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan dan Allah memberikannya membiarkannya sesat dan dengan pengetahuannya. Dan Allah telah mengunci pendengarannya dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Nah ini gimana, Tat? Maksudnya kan tadi kan ngobrolin tentang Tuhan nih. Allah jelasin di surat Al-Jaziyah itu, pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya ini sebagai Tuhan? Jadi sudah belajar akidah kemudian tapi dia tetap masih melanggar, misalnya masih mengambil riba atau masih benar-benar tahu sih itu haram tapi tetap diambil gitu. Nah itu gimana, Tat? Tapi dia masih beriman, Tat, gitu. Ya. Oke, kita lihat nih surat Al-Jaziyah 23. Ya, surat ke-45 Afara'aita manittakhadha ilaha hawahu wa asallahu Allahu ala ilmin. Afara'aita, apakah kamu tidak melihat manittakhadha ilahahu. Ittakhadha, ia menjadikan ilahahu. Nah, ilah Tuhan ini di sini diartikan sebagai Tuhan. Tuhan itu di dalam bahasa Arab itu nanti ada Rob. Rob, ada ilah. Bedanya apa? Rob itu zat yang menciptakan, yang memberinya rezeki. Sementara kalau ilah, itu zat yang kita ikuti, zat yang kita patuhi. Makanya di dalam syahadat itu, la ilaha illallah. Bukan la irob. La ilah. Tidak ada ilah. Bukan tidak ada rob. Tidak ada ilah. Illallah. Kecuali Allah. Itu maksudnya apa? Tidak ada zat yang saya patuhi kecuali Allah. Kenapa demikian? Kita harus paham. Ketika
Rasulullah Muhammad SAW diutus di Mekah. Pertanyaan saya, orang-orang kafir Quraisy itu paham Allah atau tidak? Paham bahwa yang menciptakan dia itu Allah atau tidak? Paham. Mereka itu paham. Mereka paham bahwa yang menciptakan Allah. Yang menciptakan Lata atau Uzza atau Allah. Mereka paham yang menciptakan Allah, bukan Lata atau Uzza. Lata atau Uzza itu yang menciptakan dia sendiri. Mereka paham gitu. Tetapi apa? Tetapi gini, dia paham bahwa Allah itu Rabb-nya orang-orang Quraisy itu. Tetapi tidak menjadikan Allah itu sebagai ilah. Sebagai sesembahan, sebagai zat yang diikuti perintahnya. Maka syahadatnya la ilah. Nah di sini afara'aita man ittakhadha ilaha, apakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya ilaha sebagai zat yang dia ikuti. Jadi yang disebut Tuhan di sini menuhankan hawa nafsu itu maksudnya adalah menjadikan hawa nafsu sebagai zat yang dia ikuti. Walaupun dia tahu bahwa yang menciptakan dia itu Allah. Kan gitu. Maka akan ada orang yang seperti itu. Dia tahu, saya itu ciptaan Allah. Saya tahu yang memberi rezeki saya itu Allah. Saya tahu. Tetapi Allah, ilah saya adalah hawa nafsu. Apa itu? Hawa nafsunya yang dituruti. Ketika diberi aturan oleh Allah, wahai manusia, jauhilah riba. Tidak mau dia. Kenapa? Nah ini masih ada keperluan nih saya sama riba. Kalau nggak pakai riba, saya nggak dapat modal ya. Itu artinya apa? Dia lebih mengikuti hawa nafsunya daripada Allah. Wa adallahullahu ala ilmi. Dan kemudian Allah membiarkan sesat atas pengetahuan. Wa khatama ala sam'ihim wa sam'ihi wa qalbihi. Kemudian Allah menutup hati dan pendengarannya. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya mereka itu sudah diberi petunjuk oleh Allah. Ini yang mengerikan. Teman-teman, ini mengerikan sekali. Kalau orang kafir kemudian menyelisihi aturan Allah, itu ya nek wajar sih enggak ya, tetapi ya memang sudah begitu wong tidak percaya kepada Allah. Kemudian dia tidak menjalankan perintah Allah. Ya begitu wong tidak percaya pada Allah. Nah, sekarang bayangkan, dia percaya Allah tetapi tidak menjadikannya sebagai ilah. Tidak diikuti itu perintah-perintahnya. Maka kan gemes itu. Wah, tutup aja hati dan pendengarannya. Tutup aja. Nah, jangan sampai seperti ini. Kita itu Muslim, kita itu sadar tentang Allah, tetapi ketika diseru, nah, kalau kita sudah ditutup hati kita oleh Allah, mata, telinga, pendengaran, penglihatan, hati kita sudah ditutup oleh Allah, maka bagaimana cara kita kembali? Itu sulit sekali. Dan kita tidak tahu kapan Allah akan menutup itu. Begitu Allah seru, kita abai. Begitu Allah seru, kita abai. Yang ketiga nanti ditutup. Nah, kalau ada seperti itu, ya wes lah, wes kedua. Persoalannya kan kita tidak tahu akan ditutup oleh Allah di kapan, itu kan kita tidak tahu. Nah, maka ayat ini betul Mas Rindra tadi, hati-hati dengan ayat ini. Kenapa? Bagi Muslim yang sudah tahu bahwa Allah itu ada, kemudian tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan, maka bisa jadi Allah tutup hati dan pendengarannya. Itu Mas Rindra. Sebentar. Siap. Terima kasih, Ustaz Doni. Luar biasa. Oke, teman-teman, silakan jika ada diskusi dan tanya jawab bisa langsung ke Ustadz Doni dengan cara raise hand. Di sini ada Mas Bagus, ada Mas Fajar Kalimantan nih, Fajar Kalimantan. Ada Mas Agam, ya, kemudian Mas Giri, Mas Giri juga mengikuti juga, ada Mas Rahman. Ya, silakan teman-teman, mungkin yang ada pertanyaan silakan bisa diajukan. Jadi seru banget sih ya, hari ini kita ngobrolin tentang akidah pengusaha Muslim. Jadi memang akidah ini landasan ya kita ketika kita memang mau menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Tadi luar biasa tadi tadaburnya ya di surat Al-Jaziyah ayat 23. Kalau sudah ada perintah, kalau kita ya benar-benar malah lebih menuruti hawa nafsu kita, yaitu ya
kita nggak tahu tuh kapan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu luar biasa. Oke, mungkin ada pertanyaan, silakan Mas Fajar, Mas Erik, Mbak Nini ya tentang masalah akidah pengusaha muslim ini. Silakan kita berikan kesempatan ya kepada teman-teman di Jumat berbagi ini. Oke. Kalau tidak ada, kita ada sedikit pengumuman dulu sebentar. Mas Ale bisa share dulu pengumuman buat teman-teman. Teman-teman, ini ada sekilas info. Insya Allah kita di bulan Januari itu akan ada acara namanya KBS, Kuliah Bisnis Syariah. Nah, Kuliah Bisnis Syariah ini adalah agenda kita, ya. Insya Allah setahun tuh ada dua kali. Yang lamanya ini 1 semester untuk belajar muamalah. Kenapa belajar muamalah ini penting? Ini juga salah satu ya cara kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu zaman Umar bin Khattab pernah menjadi khalifah, itu pernah keliling pasar, kemudian menyeru kepada orang-orang di pasar, jangan kalian jual beli dulu sebelum ya kalian paham fikih muamalah. Yang mana ya, berarti di situ teman-teman harus belajar dulu ya sebelum teman-teman mengamalkannya. Nah, ini program kuliahnya itu 1 semester, teman-teman. Jadwal kuliahnya ini weekend dan ada rekamannya ya, seminggu sekali, dan banyak pertemuannya, ada 24 kali pertemuan intensif ya. Sekali pertemuan itu 1 sesi atau 90 menit, dan fasilitasnya teman-teman bisa menjadi member bisarah.id. Kemudian ada materi rekamannya juga berupa video dan juga PDF makalah, nanti ada e-sertifikat juga, plus dapat bonus buku USA ya, udah surkahin aja ya, dan sudah di luar ongkir untuk yang Jawa ya, yang di luar Jawa. Dan materinya apa aja? Mungkin Mas Ale bisa share ya. Nah, ini materinya seru banget teman-teman. Ada 23 materi plus 1 ujian. Jadi pertama teman-teman akan belajar tentang kaidah bisnis dalam Islam. Kemudian mengapa muamalah harus sesuai syariah. Yang ketiga ada urgensi fikih muamalah dan konsep harta dan kepemilikan. Yang keempat ada konsep akad dalam muamalah. Kelima ada multi akad atau jenis-jenis harta haram. Termasuk nomor keenam ada akad jual beli al-ba'i. 7 ada akad jual beli pesanan atau salam. Kemudian ada akad pesan buat atau istisna. Kemudian ada persyaratan jual beli tempo atau kredit. Ada dropship syariah. Kemudian ada akad sewa atau ijarah. Ya, kemudian ada akad kepagawaian ijaratul ajir. Ada akad utang dain. Ada akad pinjaman qard. Tentang riba juga kita bahas. Kemudian akad gade jaminan rohen. Akad pengalihan hutang hawalah. Penjaminan pertanggungan doman, itu juga kita bahas. 16 ada akad perwakilan wakalah, akad pinjam meminjam barang atau ariyah juga ada. Kemudian ada akad permakelaran samsaroh, ada akad sayembara berhadiah atau pemberian bonus bersyarat, itu jualah. Ada akad penitipan barang atau wadiah, ada akad investasi permodalan syirkah 1, 2, dan 3, dan ada FGD, Focus Group Discussion, dan karena ini kuliah ada ujiannya juga. Ada ujiannya. Nah, ini 1 semester teman-teman, biayanya murah saja. Harga normalnya 1.500.000, cuma buat teman-teman buat yang bayar langsung cash itu kita kasih diskon langsung 650.000 untuk 24 kali pertemuan 1 semester. Kalau yang mau dicicil 2 kali, 3 kali bisa, itu ada harganya. Kalau yang cicilnya 2 kali itu 900.000 ya. Kalau yang cicilnya 3 kali itu 1 juta untuk diangsur selama 5 kali. Atau dalam waktu 5 bulan gitu teman-teman. Silakan teman-teman yang berminat untuk belajar lebih lanjut ya, menjadi bisnismen yang memang benar-benar paham syariah. Nah, ini yang dipelajari ternyata banyak sekali ya, jadi jual beli sewa menyewa utang piutang ya, sampai luar biasa. Karena akad syirkah ini sebenarnya kalau dalam fikih muamalah ini termasuk di kitab itu ya akad yang tertinggi, karena akan menjalankan banyak akad di bawahnya. Jual beli, sewa menyewa, utang piutang, ya, dan macam-macam sekali akad yang akan dijalankan di bawahnya. Makanya teman-teman perlu belajar ilmu ini. Itu aja sekilas info, nanti teman-teman bisa hubungin admin Bisarah seperti biasa. Nah, kita lanjut nih, kayaknya sudah ada pertanyaan ya yang masuk.
Nanti bisa hubungin admin ya, teman-teman. Ini ada yang sudah masuk, Mas. Siapa nih? Oke. Kita mulai dulu dari Jeng Ana. Bismillah, Jeng Ana, ini pertanyaannya. Bagaimana cara kita menyikapi saat berbenturan dengan pihak luar? Secara pemerintahan kita kan bisa mempersulit, kenapa dipermudah ya, dan lingkungan sekitar. Ini Jeng Ana, gimana pertanyaannya, bisa mungkin ditambahin? Oke, maksudnya gimana itu? Jeng Ana, halo, masih bisa bersama kita? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu mboten. Brebek mboten iki. Setengah loman kula. Kedengeran. Monggo. Itu loh, Tat. Jadi kan kadang kita itu sering terbentur dari usaha kita kan. Kita tuh pengen taat syariat kayak gitu kan. Kita berusaha untuk menerapkan. Tapi kan sering kan kayak seperti bayar pajak, terus apa? Kita diwajibkan bayar pajak, terus kita kadang itu masih diolok-olok tentang ora utang yuran di opo-opo kayak gitu, tentang jual belinya juga. Loh ini tuh udah baik, dropshipper dan lain sebagainya, terus cara bertransaksi yang mungkin apa, cari duitnya dengan cari dananya itu dengan cara jual beli yang mungkin masih salah kayak gitu, terus berbenturan gitu loh, kan kita sering masih berbenturan, itu bagaimana cara kita menyikapi gitu loh, siap. Caranya itu terutama dengan urusan pemerintah seperti perizinan dan lain sebagainya. Ya itu tadi kadang kita kan harus kayak cari izin itu. Ngapunten kalau nggak pakai fulus itu kita tuh benar-benar kerepotan, karena itu tadi pemerintah kan sering itu tadi loh kalimat. Kalau menurut saya ya itu suka bercandaan itu, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah gitu kan, kalau pemerintah kita saat ini kan seperti itu gitu loh. Nah, itu bagaimana cara kita menyikapinya untuk jadi pebisnis yang benar-benar syar'i gitu loh. Bu Ana, siap. Ngeten. Ada beberapa layer kan pertanyaan jenengan itu, menghadapi pemerintah dan menghadapi lingkungan. Kan itu beda toh. Nek menghadapi lingkungan kan pertama ya enggak usah dengerin omongan orang, emang dia enggak menentukan apapun bagi kita, kan omongan dia tidak membuat kita beruntung ataupun buntung. Tetapi kita mendidik sebenarnya begini. Maksudnya begini, kalaupun ada orang yang bilang itu kan sudah benar, sudah bagus, misalnya dropship dan lain sebagainya. Ya memang itu kesempatan kita untuk mendidik mereka dengan kebenaran. Persoalan diterima atau tidak itu kan urusan lain. Nah, justru ketika dia tidak tahu, kesempatan kita untuk memberitahu jalan yang benar. Sekali lagi, persoalan dia nggak mau dengar ya itu bukan urusan kita. Itu kalau menghadapi lingkungan masyarakat maksudnya. Kalau menghadapi administrasi negara, ini seperti yang saya tulis kemarin itu di Instagram, di Facebook, dan terinspirasi dari Ustadz Condro sih sebenarnya. Kita itu umat Islam hidup di sistem kapitalis, itu seperti Sandy hidup di laut. Sandy temannya SpongeBob itu loh. Sandy itu kan makhluk darat, tupai dia. Oh kok hidup di laut? Bagaimana caranya hidup? Setiap saat harus pakai helm. Begitu juga kita muslimin. Kita muslimin hidup di sistem kapitalis. Sistemnya itu aturannya itu isinya aturan yang menentang Islam semua gitu. Lah kita bagaimana caranya biar bisa selamat? Ya harus pakai helm. Helmnya apa? Maksudnya begini, contoh. Kalau misalnya ngurus perizinan ini dan itu kok harus nyogok. Sementara kalau tidak nyogok tidak bisa. Loh, gimana caranya? Ya bagaimanapun nyogok itu tetap dosa. Lah gimana caranya? Nah, mungkin ini ada cara yang kadang-kadang dialami teman-teman. Misalnya gini. Misalnya STNK ya, contoh STNK. STNK itu kalau nggak nyogok nggak bisa misalnya karena KTP-nya nggak ada dan lain sebagainya. Biar nggak nyogok gimana? Diijarahkan kepada orang. Misalnya ada orang yang jasa perpanjangan STNK. Lah kalau kita bayar ijarah ke orang itu kan sah kan, mau ijarah kan.
Lah soal orangnya itu nyogok, itu kan yang nyogok orangnya. Kadang gitu. Lah ini sekali lagi, ini memang bukan jalan yang benar. Tetapi helm tadi gitu loh. Kadang-kadang begitu. Kalau memang bisa kita siasati dengan segala macam cara, ya kita siasati. Kalau tidak, dalam kondisi kita terpaksa berarti kan, kalau tidak bisa kan kondisi terpaksa. Kondisi apa? Kita tidak menghendaki itu, tetapi mau tidak mau harus seperti itu ya. Ya kita istighfar saja gitu. Jadi sekali lagi kita harus sering banyak-banyak sharing dengan teman-teman yang sudah apa cukup lama berusaha taat di tengah kehidupan sekuler semacam ini. Bagaimana cara menghadapi pajak misalnya, bagaimana cara menghadapi perizinan yang penuh suap menyuap. Nah, saya pikir itu gambarannya apa? Kita menggunakan helm tadi. Kalau pengen tidak pakai helm apa? Ya kita ubah peradabannya menjadi peradaban Islam. Sehingga kita tidak perlu selintutan dengan hukum-hukum sekuler semacam itu. Dan ini sebenarnya PR kita juga. PR kita itu tidak hanya hijrah secara pribadi, tapi menghijrahkan peradaban kita, menghijrahkan masyarakat kita, menghijrahkan negara kita yang tidak taat pada Allah dan Rasul-Nya menjadi taat pada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga kita itu tidak harus senantiasa pakai helm seperti tadi. Sekarang bayangkan, kalau peradabannya Islam, seluruh peraturannya Islam. Jenengan mau ngurus perusahaan, ketemu negara, itu ketemunya itu ngurus perizinan sirkah, bukan ngurus perizinan PT. Kan begitu kan? Tidak ada saham, tidak ada riba dan lain sebagainya. Itu kalau peradaban Islam. Maka sebenarnya ini kewajiban bagi kita semua. Kita harus ingat kita di pundak muslimin ini semua itu ada kewajiban untuk memperjuangkan Islam, menegakkan Islam. Panjenengan itu tidak hanya berkewajiban untuk hijrah sendiri, patuh sendiri, tetapi ikut memperjuangkan umat ini menuju kepada Islam yang secara kafah sempurna. Saya pikir itu nggih, Bu Ana nggih. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya ada dari Mas Giri. Ya, beruang halal. Beruang halal. Mas Giri mau tanya sendiri atau dibacain nih? Assalamualaikum, Tat. Izin bertanya, bagaimana cara memberikan penjelasan terkait kalau nggak melanggar syariat, nggak bisa hidup? Misalnya haram, yang lain nggak apa-apa. Ya. Kalau BPJS janganlah, tapi harus pakai apa nih? Kalau terjadi apa-apa gimana? Atau kalau nggak pakai produk, paper asset, saham, dan lain-lain, gimana bisa scale up penghasilannya hingga eksponensial dan semacam itu? Nah, itu gimana? Mas Giri mau nambahin mungkin pertanyaannya biar lebih jelas? Oh, Mas Giri. Halo, Mas Sepertinya Giri. sudah jelas. Sudah jelas kan, Tat ya? Sudah jelas. Ya, sudah jelas. Nah, ini memang kembali kepada akidah. Gimana kalau nggak melanggar syariat kan nggak bisa hidup. Bagaimana kalau nggak ngambil riba misalnya, terus gimana bisa mendapatkan penghidupan dan lain sebagainya. Itu memang yang bisa menjawab akidah. Nanti akidah tentang rezeki itu bagaimana, akidah tentang qadha qadar itu bagaimana. Yang akan menjawab memang itu. Dan setelah kita paham dari akidah itu, kita buktikan di kehidupan nyata. Misalnya gini, bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Rezeki itu bukan diberikan oleh atasan, bukan diberikan oleh pelanggan, bukan diberikan oleh siapapun, tapi diberikan oleh Allah. Kalau memang rezeki dari atasanmu itu adalah rezeki yang haram, katakanlah pegawai bank gitu kan, maka tinggalkan saja, karena rezeki bukan dari atasanmu. Dipikir kalau sudah keluar itu tidak dapat rezeki, pasti dapat. Bahwa nanti jumlahnya lebih sedikit atau bisa jadi lebih banyak, itu urusan lain. Masalah sedikit banyak itu kalau jenengan tidak mau menjadi berkurang gara-gara jenengan tidak mau meninggalkan riba gara-gara tidak mau berkurang kenikmatan duniawinya, itu kan artinya
visi hidupnya yang harus ditandani dengan akidah tadi. Maka saya pikir Mas Rendra, kayaknya perlu kelas akidah juga deh ini yang lengkap gitu loh, nggak cuma Bener, ini kan Mat. cuma nggak Ya, ini kan cuma apa ya, cuma preview gitu ya. ya. Kelas Jadi akidah yang memang disusun Jadi gitu. kenapa kemarin saya ngundang Ustadz Doni itu gini, Nat, setelah kita jalanin selama 2 tahun ini muamalah, edukasi muamalah ya, ternyata statement-statementnya ada memang yang alhamdulillah kalau akidahnya udah kuat, itu Mm-mm. biasanya ya dia samina wa ata'na. Tapi ada Mm-mm. ketika sudah belajar tuh 23 materi luar biasa ya, Mm-mm. dari jual beli, sewa menyewa, utang piutang sampai ke Mm-mm. sirka, statementnya, wah kok ribet banget kayak gini sih, gitu kan, Nah, kok sama ya berat gitu kemarin. kan. Apalagi ketika benturan memang dengan sistem yang ada. Iya, Nah, betul, betul. dia mau scale up misalnya, mau IPO gitu kan. Iya, Ada iya, iya. beberapa yang kayak gitu kasusnya. Atau mau masuk ke bursa saham, mau dapat permodalan dari ya funding-funding ya biasalah Iya, iya, funding-funding iya. yang lain. Itu akhirnya ketika benturan dengan syariat seperti ini, statementnya kok syariat tuh ribet sih, ya. Iya, ya, Sama kayak seperti yang yang saya lontarkan ke teman-teman sendiri gitu kan. Teman-teman sendiri aja kadang banyak yang statementnya, wah jangan belajar, nanti kalau tahu haram malah nggak bisa, kita iya. nggak bisa tumbuh itu bisnisnya, nggak bisa scale up. Banyak kan gitu tuh. Iya, 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 iya. Iya, Jadi iya. akhirnya saya pikir-pikir, ini kayaknya pondasinya perlu dibangun nih. Iya, Maksudnya iya, iya. ketika kita dakwahkan tentang muamalah ini, tetap perlu disandingkan Iya, dengan dakwah apa namanya akidah. iya, Gitu sih betul, Mas betul. Doni. Betul, betul. Ya, nah, nantilah gampang lah kita bisa programkan gitu. Ya, saya pikir itu Mas Giri. Kalau mau dibahas apa secara mendetail poin per poin dari pertanyaan Mas Giri, ini ya memang 2 jam sendiri. Dan nanti kalau memang sudah terjawab, itu clear sebenarnya. Bagaimana mau menghindari apa asuransi misalnya. Wah, itu clear banget demi Allah, clear banget. Kalau akidahnya jadi ya. Dan teman-teman yang sudah mempraktekkan akidah tadi, faktanya ya hidup-hidup saja dengan baik-baik saja. Kan gitu. Ya kayak kasus ini aja, Tat. BPJS itu kan kalau kita sudah masuk, termasuk yang wajib pajak dan sudah masuk ini kan, itu masuknya wajib untuk bayar. Iya, Ya, iya, tenaga kerjaan masuknya iya, iya, dalam omnibus law lah gitu. iya. Nah itu kalau kita nggak bayar, kita menunda aja, menunda-nunda tidak bayar, itu tidak mau bayar, itu kita masuknya pidana bukan perdata. Ya, Nah itu kan akhirnya dipaksa gitu. iya. Nah, Dalam itu tanda kutip. kondisi beda. Kalau dipaksa itu kan menjadi beda hukumnya. Iya, iya. Oke, ini seru banget ya. Ini ada Mas Fajar dari Kalimantan nih, dari Balikpapan. Izin bertanya, Tat. Nah, ini juga bagaimana jika sudah terlanjur Islam sejak lahir tanpa melalui proses berpikir seperti tadi? Bagaimana cara kita memperbaiki tauhidnya? Oke, Ya, betul. Ya nah, belajar. ini panjang ini juga nih jawabannya. Ya memang belajar. Itu kan tidak ada cara lain. Makanya tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Tolabul ilmi, mencari ilmu itu fardu bagi setiap muslim yang disebut ini kan fardu ain kan. Nanti fardu itu kan ada 2, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, kalau mencari ilmu agama, apalagi akidah, itu fardu ain sebenarnya. Maka kalau ada tadi yang bilang, Mas Rendra tadi bilang, aku tidak usah belajar aja, nanti kalau belajar tidak bisa scale up. Nah, itu kena fardu ainnya. Karena Pak fardu ain belajar tidak dijalankan. Dipikir tidak dosa, itu ya dosa juga. Malah dosanya double. Dosa tidak belajar, dosa menyelisih. Dipikir nggak belajar terus terhindar dari dosa, mau enggak juga. Tetap kena dosa. Nah, apalagi akidah, Mas. Akidah itu wajib belajar karena akidah itu menjadi pondasi. Maka bagaimana caranya? Ya belajar. Soal belajarnya di mana ya sebenarnya monggo saja terserah. Tetapi kalau misalnya nanti bisa memfasilitasi ya monggo difasilitasi biar atmosfernya itu sama. Maksudnya kan gini, akidah ini dibangun di dalam rangka akan melandasi muamalah kan begitu kan. Maka nanti setting akidahnya ya sesuai dengan itu. Bukan materinya disesuaikan, tetapi apa? Contoh-contohnya misalnya gitu. Kalau mengambil dari tempat lain, belajar dari tempat lain, teman-teman kan masih harus setting-setting lagi tuh. Bisa jadi yang belajarnya itu bukan disetting untuk muamalah gitu. Misalnya belajar kitab tauhid itu kan kok ora ono hubungane karo muamalah kan gitu kan. Tapi kalau yang disetting sama bicara nanti insya Allah
match Lebih dengan contoh kasusnya biar deket lah sama teman-teman. betul Ya, seperti itu. kasus-kasus Gitu yang Mas ada. Fajar nggih. Ya. Oke, ini terakhir ada Mbak Zuli. Ya, sebelum kita mau Jumatan nih. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz Doni. Seperti terindikasi inflasi dan resesi hawanya mulai terasa. Hanya sebagai Muslim kita meyakini bahwa kesulitan ada bersama kesulitan ada kemudahan. Dan jika kita bermuamalah sesuai syariat, insya Allah pasti ada jalan. Akan tetapi, begitu banyak iklan motivasi yang menjadi pengusaha secara individu, baik usaha kuliner dan lain-lain. Padahal usaha kuliner dikenakan pajak, ya berderetan juga. Mohon pencerahan atas kondisi seperti ini, Ustadz Tony. Terima kasih. Ini inti pertanyaannya di bagian apa? Mbak Yuli bisa kasih inti dari ini apa? Inti masalahnya di mana? Bisa kasih penjelasan lebih detail? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa hadir nih. Pripun Bu Juli? Ini kan apa ya, kalau di media pemberitaan itu inflasi, resesi silih berganti, hawanya katanya sudah dekat. Cuman ya sebagai Muslim kita pasti yakin lah ada solusinya bersama kesulitan, ada kemudahan. Betul. Kemudian di media, Instagram atau dan segala macamnya itu iklan untuk menjadi pengusaha kuliner dan lain sebagainya itu masih masuk ya. Cuman ketika dipraktikkan tanpa melek ilmu muamalah syariah ini kan akhirnya malah menggiring kaum muslimin itu yang penting untung dunia gitu ya, sejahtera dunia, wallahu alam akhirat itu nanti belakangan. Makanya ini pencerahan-pencerahan yang seperti dilaksanakan pada hari ini sebenarnya memang perlu dimasifkan. Jadi melihat fenomena ini ya mohon diberikan pencerahan sekali lagi gitu Ustaz Doni. Iya, siap. Jazakallah khairan katsir. Oke, saya jawab satu persatu aja ya. Soal resesi. Resesi itu adalah penyakit bawaan dari sistem ekonomi kapitalis. Dengan sistem keuangan fiat money, kemudian sistem ekonomi dengan ribawi, itu memang sunatullahnya itu selalu resesi di dalam kurun waktu tertentu. Maka resesi itu sebenarnya sudah makanan rutin dari sistem kapitalis. Maka siapapun yang hidup di dalam sistem kapitalis, walaupun muslimin sudah bisnisnya syar'i gitu kan, tapi karena lingkungannya itu, peradabannya itu sistem kapitalis, maka dia ikut terbawa di dalam resesi itu. Bahwa bersama kesulitan ada kemudahan, itu benar, ayatnya tidak pernah salah. Tetapi kemudahan yang seperti apa, itu kan Allah tidak rincikan. Bisa jadi kemudahannya di dalam bentuk lain. Misalnya begini, kesulitan ekonomi resesi ini, apakah kemudian akan diikuti dengan kemudahan bisnis kita? Ya bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Kalaupun kemudian bisnis kita ikut mengalami kesulitan, apakah berarti janji Allah salah bahwa bersama kesulitan ternyata tidak ada kemudahan? Nah, tidak begitu. Karena kemudahan yang Allah sebutkan itu bentuknya itu tidak tentu. Bisa jadi kemudahan dalam hal bisnis, bisa jadi di luar itu. Apa contohnya? Misalnya di dalam dakwah. Di dalam dakwah apa? Semakin kita mempermudah menunjukkan kepada umat tentang kebatilan sistem ini. Jadi bisa jadi krisis ini yang sedang kita hadapi, itu bisnis kita itu ya hancur-hancuran ngadepin krisis. Tetapi ternyata kemudahannya bukan di bisnisnya, kemudahannya di dakwahnya. Emang jenengan tidak bersyukur bahwa kemudian diberi kemudahan di bidang dakwah walaupun kemudian di bidang bisnisnya mengalami kesulitan. Nah, ini kalau visinya itu belum visi dakwah, ya tidak akan bisa merasakan yang semacam ini. Maka teman-teman itu tidak lengkap kalau hanya membangun, aku pengen jadi pebisnis muslim yang taat pada syariat, itu belum lengkap. Harus lengkap sampai kepada visi dakwah. Karena kalau kita lihat surat Al-Asr, wal asr, demi waktu asar, ini kalau saya tafsirkan nanti menarik ya, panjang ya, nanti kalau ada waktu atau lain kali. Soalnya ini ngomong untung rugi, semua manusia merugi. Sama dengan Allah itu memberi panduan bahwa semua manusia merugi. Seperti halnya pebisnis, asasnya kalian itu rugi. Yang seperti apa? Ilal ladzina amanu, yang tidak rugi adalah orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh.
Harusnya 2 itu kan cukup kan, beriman dan beramal soleh. Tetapi kemudian kenapa watawasau bil haq, watawasau bis sabr? Padahal watawasau bil haq itu kan dakwah. Kenapa dakwah itu disendirikan? Padahal dakwah itu kan amal soleh juga kan. Kenapa disebutkan secara terpisah seolah-olah bukan amal soleh? Karena ada nilai tertentu yang luar biasa di dalam dakwah ini. Dakwah dan kesabaran ini. Luar biasa. Maka amal soleh berupa ketaatan kepada syariat itu belum cukup, belum menjadikan kita sebagai orang yang tidak merugi. Harus inline dalam watawasau bil haq. Kemudian membungkus semuanya, baik membungkus keimanan, membungkus amal soleh, maupun membungkus dakwah watawasau bil haq dengan watawasau bis sabr, dengan kesabaran. Taat itu harus dengan sabar, beriman itu harus dengan sabar, berdakwah itu juga dengan sabar. Kalau namanya taat dengan sabar itu wajar dong. Kadang-kadang wah gara-gara mau taat ini aku harus meninggalkan ini ya, makanya sabar. Dakwah juga sabar. Wow, kadang-kadang dibilang kadrun itu kan juga perlu sadar kan. Orang dakwah kan pasti dituduh kadrun, dituduh radikal, sabar saja gitu. Maka jenengan akan menjadi benar-benar manusia yang tidak merugi. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Siap. Ini ada yang jauh-jauh, Tat. Mau tanya tadi, rasain dari awal sih. Siap. Mbak Nini dari Sumsel. Wah, luar Sumatera biasa. Selatan. Jauh nih, paling jauh. Silakan. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kemarin kan saya pernah, kita punya properti yang mau kita pasarkan kayak gitu kan. Nah, ada kita tuh marketing kita bilang kayak kita kan marketing kita mau beli, ada yang marketing, ada konsumen yang mau beli lewat marketing. Nah, kita kan tanahnya bersirkah dengan orang lain kayak gitu, dengan kakak saya. Jadi tanahnya kita bersirkah, dibayar dengan cara dicicil. Nah, terus kita mencari konsumen, kemudian konsumen itu dari marketing itu mencari konsumen dan adalah mau ngambil rumah kita itu dengan kita cara dicicil, misalnya itu 5 tahun, pembayaran 5 tahun dengan DP 150 juta, misalnya 300-nya dicicil. Nah, terus marketing itu bilang dia akan kayak Bu, katanya kita nggak boleh seperti itu, berjualan itu tidak halal, tidak sah itu apa yang Ibu jual katanya. Karena tanah itu belum Ibu beli katanya. Tanah itu Ibu beli, berarti itu bukan punya Ibu. Berarti Ibu menjualkan barang yang bukan punya Ibu katanya kayak gitu. Dan Ibu juga menjual rumah, tapi belum ada rumahnya. Ibu baru pesan bangun, misalnya pesan bangun, orang itu bayar DP, mulai kita mengurus perizinan, lalu kita mulai membangun sampai selesai kayak gitu. Nah itu nggak boleh Bu, Ibu menjual belum ada bentuk rumahnya, dan itu tidak halal, tidak halal kayak gitu, karena Ibu menjual yang bukan tanah Ibu dan Ibu menjual ke orang lain yang belum berbentuk rumah. Nah jadi itu pertanyaan saya itu gimana itu Tan? Apakah benar apa gimana? Oke, baik Bu Nini. Jadi nanti jawaban lengkapnya itu dari Ustadz Firly, karena ini terkait dengan muamalah. Jadi nanti jawabannya tidak sekedar ini boleh, ini tidak boleh, ini salah, tapi insya Allah ada solusinya. Kalau memang itu tidak boleh, solusinya bagaimana? Sudah ada Mas Rendra? Kelas apa namanya? Properti kan? Kemarin kayaknya ada toh? Ada. Nah, ya, itu khusus properti. Nah, itu nanti insya Allah jawaban lebih pastinya di sana. Saya tidak akan melangkai. Mungkin bisa dibantu Abu Fairuz yang juga properti dari Cikarang. Ya nanti insya Allah kalau di properti untuk lebih detailnya insya Allah nanti ada kelas. Biasanya kita tiap Senin malam Bu, biasanya itu ada namanya dokter sirkah. Dokter sirkah ini memang spesialis bedah kasus. Kalau ini kan memang kasus tertentu ya, termasuk tadi kenapa ada larangan istisna rumah. Memang istisna, ada perbedaan pendapat memang di situ. Ada yang membolehkan istisna rumah, ada yang tidak boleh. Ya, istisna rumah itu yang pesan bangun tadi. Memang tapi ketika ditarjih ya, dicari pendapat yang terkuat, ternyata yang paling kuat memang
memisahkan akad itu menjadi 3 ketika kita jual beli barang yang belum ada ya wujudnya, ya kan? Kan kita jual beli rumah tapi belum ada rumahnya. Nah itu bagaimana? Nah itu dipisah menjadi 3. Yang pertama memang jual beli lahannya dulu, ya. Kemudian ada namanya itu akadnya jual beli. Kemudian ada akad untuk ijaroh, ya, membuatkan bangunannya, ya. Kemudian ada akad untuk materialnya, karena kita belum punya materialnya juga, ya kan? Biasanya developer juga kontraktor juga belum punya materialnya. Nah untuk material ini yang paling bagus sih memang pakai akad maklar kalau pengen dapat untung. Tapi kalau nggak mau dapat untung, pakai wakalah juga bisa. Sebenarnya ada sih wakalah bil ujur juga bisa. Cuma yang paling bagus sih pakai maklar. Jadi dipisah menjadi 3 itu, Bu. Jual beli lahan dulu, akad jasa bangunin, sama maklar untuk pembelian bahan baku. Ya, maklar bahan baku itu 3 itu insya Allah lebih. Nah, kenapa tidak boleh? Karena memang istina rumah itu kan sebenarnya untuk pesan buat itu untuk barang-barang yang memang bisa bisa ditimbang, ditakar lah. Sedangkan sebenarnya rumah itu bukan dibuat, tapi sebenarnya binaun, mengkonstruksi antara tanah sama bangunan itu bersatu. Ya, jadinya emang nggak bisa diistisna. Kecuali memang rumah-rumahnya model-model knockdown yang antara pondasi sama rumah itu terpisah. Sekarang kan ada tuh model-model rumah yang memang bisa digotong, dibongkar lagi. Kayak kemarin ada rumah baja ringan, itu modelnya memang konstruksinya bisa diangkat, bisa dimasukkan di mobil, di rangkanya bisa diangkat. Nah itu bisa seperti itu. Nah itu untuk istisna rumah. Untuk detailnya sih nanti ada di bedah kasus aja, karena memang biasanya kalau bedah kasus tuh lebih mendetail lagi. Ya. Betul. Ya. Nanti dapat jawaban yang jelas ya. Nanti. Intinya 3 akad begitu deh. Iya, 3 akad itu. Akad dengan konsumen pembangunan rumah dan akad bahan bangunan. Kalau untuk bahan bangunan, alhamdulillah kita jual bahan bangunan sendiri, Ustadz. Wah, alhamdulillah. Ya. Nah, kita jual bahan bangunan sendiri. Jadi apakah kita perlu berakad dengan ini pengelola sendiri, karena kita jual bahan bangunan, jadi kita tinggal ngambil order dari bahan bangunan kita sendiri, tinggal kita bangunkan ke rumahnya kayak gitu. Ya, tetap akadnya nanti dipisah menjadi 3. Itu kan ada 3 akad yang sebenarnya berbeda semuanya. Jual beli lahan, ya, jasa bangunin, sama beliin material, ya, gitu. Jadi intinya boleh, kalau misalnya saya jawab dengan marketing saya itu, jadi saya tuh bingung juga itu judulnya halal. Bisa, boleh. Ya, intinya boleh dengan penyesuaian, Bu, dengan penyesuaian akad-akad. Intinya boleh penyesuaian akad ya, Tad. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fajar kelas kuliner juga. Siap. Oke teman-teman, ini karena udah jam 10:56, banyak yang dari Makassar atau dari luar pulau Jogja yang sudah mau memasuki waktu sholat Jumat. Ya, mungkin saya terima kasih banyak. Mungkin kita lebih nanti akan galakkan ya acara-acara tentang akidah. Kayaknya seru ini karena banyak teman-teman yang butuh juga. Ya, mungkin Mas Abu Fairuz mau nambahin tentang properti. Oke, kalau tidak mungkin bisa di closing statement-nya Ustaz Dodi. Baik, saya pikir tidak ada closing statement. Intinya adalah ketaatan kepada syariat itu berlandaskan kepada akidah. Maka mari kita dandani akidah kita, perkuat akidah kita agar keridhaan kita kepada syariat itu lebih mudah, lebih ringan. Saya pikir itu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah ikut kelas Jumat berbagi. Semoga bisa menjadi amal soleh kita semuanya. Silakan teman-teman yang mungkin mau bergabung ya di kelas kita. Kita ada kelas namanya KBS, Kuliah Bisnis Syariah. Bisa klik link yang ada di bawah. Bisa diinfokan lagi teman-teman admin ya, agar teman-teman bisa mengklik link itu. Ini sangat luar biasa teman-teman materi ini. Jadi saya bisa melihat gambaran muamalah secara kafah, secara menyeluruh itu ketika ikut materi ini. Ya, dulunya ya saya taunya kan kalau nggak utuh ya, misalnya
kayak kita ngelihat gajah lah. Kita pegang belalainya, ternyata muamalah itu seperti belalai panjang. Ternyata ketika kita pegang telinganya, muamalah itu seperti telinga gajah. Ternyata tidak. Ternyata ketika kita lihat utuh, ternyata muamalah itu sungguh indah sekali. Karena memang muamalah ini aturannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak ada yang saling terzolimin, agar tercipta keadilan. Dan memang kadang keadilan ini akhirnya terbentur dengan sistem yang ada, dengan kondisi yang ada. Maka dari situ tadi kata Ustadz Doni, ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, kita tentu harus watawasau bil haq watawasau bis sabr, ya, saling menasehati dalam kebenaran dan juga kesabaran, karena memang jalan kebenaran ini tidak mungkin kalau nggak ada rintangannya. Dan mudah-mudahan dengan kita belajar ini Allah berikan petunjuk untuk masuk ke jalan yang lurus, dan semoga kita juga bisa berbisnis sesuai dengan syariah. Dan tentunya kalau pengen bisnisnya memang sesuai dengan syariah, kita juga harus mengubah lingkungan kita ini menjadi lingkungan yang islami atau melanjutkan kehidupan Islam. Itu sih teman-teman, thank you ya, terima kasih banyak buat Ustadz Doni, buat teman-teman yang lain. Semoga dengan adanya acara ini teman-teman makin kokoh akidahnya, makin kuat ya fondasinya untuk bisa benar-benar menjalankan ketaatan di muamalah ini sesuai dengan syariah. Thank you. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abu Fairuz dari Cikarang, luar biasa. Mas Fajar dari Kalimantan, ya Mas Irfan, ya Pak Mas Erik, ya Mbak Ana, dan teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.